Shalom, Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa jumpa kembali di acara renungan yang saya sampaikan pada hari ini. Saya mau menyapa dulu dimanapun kita berada. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Baiklah, untuk menambah imun kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Lebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudaraku, nas renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 18 Desember 2023 dari kitab Mazmur 86 ayat 12, demikian bunyinya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah marilah kita senantiasa bersyukur. Sungguh indah bukan kata bersyukur. Bersyukur berarti kita tahu adalah orang yang diberikan anugerah kasih karunia dari Tuhan. Bersyukur bukan berarti kita mempunyai kekuatan, kehebatan dan segala macamnya, tetapi bersyukur karena Tuhan itu sungguh amat baik. Begitu bukan? Sebenarnya banyak hal yang kita harus syukuri dalam hidup ini. Dan tidak ada alasannya untuk kita tidak bersyukur. Bersyukur dan memuliakan nama Tuhan dengan tulus dari hati yang terdalam. Bersyukur atas nafas kehidupan. Bersyukur ada waktu dan kesempatan. Ada anugerah kehidupan yang Tuhan cukupkan bagi kita semua. Dan banyak lagi yang bisa kita ungkapkan. Ketika kita bersyukur, maka kita akan selalu merasa tentunya dipuaskan, diberikan, dan semakin terbuka jalan yakni berkat Tuhan yang disediakan bagi kehidupan kita selama kita ada. Dan selama kita percaya tentunya. Tapi kita harus mengingat bahwa berkat-berkat yang kita terima bukan hanya untuk semata diri kita sendiri. Tetapi berkat-berkat itu harus juga kita salurkan bagi orang lain menjadi berkat. Itulah visi dari HKBP. Sehingga ketika berkat itu dipercayakan oleh Tuhan kepada kita harus juga dipercaya supaya menjadi berkat bagi orang lain. Yakin dan percayalah akan pemeliharaan Tuhan dalam segala hal sepanjang hidup kita ini, saudaraku. Ketika kita berbicara tentang berkat, maka yang menjadi sumber berkat itu akan disalurkan di dalam kehidupan kita. Banyak berkat yang bisa kita yakini. Berkat Tuhan untuk kebutuhan kita dicukupkan. Berkat Tuhan untuk kebaikan-kebaikan anak-anak kita, keluarga kita. Berkat atas perhatian dan kasih sayang orang lain. Tuhan gerakkan untuk kita. Bahkan berkat ketika kita dilepaskan dari beban pergumulan dan musuh-musuh kita. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa kita dimampukan? Sehingga jika semuanya ini kita renungkan, saudaraku, dan rasakan dalam kehidupan kita, maka tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan untuk selama-lamanya.
Bersyukur adalah suatu kesaksian iman kita, pengakuan iman kita, bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini bersumber dari Tuhan saja. Sehingga sama dengan pemazmur akan bergerak hati iman kita ini, kita untuk selalu bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan saja. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur dengan segenap hati kita dan memuliakan nama Dia untuk selama-lamanya. Jadi hiduplah senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, karena Dia sangat baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu hidup bersyukur kepadamu dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam kerendahan hati, sehingga kami mampu untuk bersyukur kepadamu, karena apa yang kami peroleh dalam hidup kami, itu semua adalah anugerah-Mu, bukan semata-mata kehebatan kami, tapi Engkau berikan itu kepada kami secara cuma-cuma. Tuhan, berkatilah kami semuanya, dan ajar kami untuk mampu melakukannya, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kau tahu Tuhan keadaan kami masing-masing. Kiranya berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, sukacita, hikmat daripada-Mu, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kami untuk menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan, mulai dari anak-anak kecil, sekolah minggu, remaja, naposo bulung, orang tua, ama ina, bahkan sampai lansia. Kiranya Engkaulah yang memperhatikan kehidupan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Bila mereka dalam keadaan sakit Tuhan, terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka, kiranya tangan pengasihan-Mu dapat memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati obat yang dimakannya, makanan yang diterimanya, biarlah menjadi saluran berkat bagi hidup mereka Tuhan, dan mereka dapat sembuh. Begitu juga Tuhan para dokter, para medis yang serta-merta Engkau pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu, biarlah mereka juga dapat sembuh sebagaimana biasanya, dapat berkumpul di tengah keluarga dan juga di tengah umat-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Berkenanlah Engkau memberkati kami, dan lebih dahulu Engkau ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku, renungan yang telah saya sampaikan kiranya dapat berguna, bermanfaat bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.